Kisah pendaki gunung Ozzy dan 4 temannya, Aldo, Adi, Eko, Bagus, ketika mendaki Gunung Sumbing melewati Gajah Mungkur pada awal tahun 2021. Kisah ini teman-teman, Kakak kutip dari bandung.urbanjabar.com. Sebelum kita melanjutkan cerita ataupun kisah nyata ini teman-teman, Kakak berharap teman-teman sudi kiranya untuk membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua. Dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak melalui media sosial teman-teman semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya kepada kita semua. Teman-teman, berikut kisahnya. Cerita berawal ketika Eko mengajak Ozzy untuk menyelesaikan pendidikan 3S, Sumbing, Slamet, Sindoro. Karena Ozzy saat itu sedang tidak sibuk teman-teman. Ozzy kemudian mengiyakan ajakan Oki untuk mendaki ke Gunung Sumbing. Tepat tanggal 1, Eko, Aldo, dan Aldi berangkat dari Jakarta menuju ke rumah Ozzy di Purwakerto. Tengah malam dengan kondisi cuaca yang sedang hujan, akhirnya Eko dan teman-teman tiba di Purwakerto dengan selamat, lalu kemudian mereka beristirahat. Pagi hari, Ozzy dan ketiga temannya berangkat menuju base camp Gunung Sumbing menggunakan sepeda motor. Saat sampai di base camp, mereka disambut riang oleh para penjaga base camp. "Duh, kamu ini gimana toh? Temanmu udah sampai dari pagi buta. Masa kamu baru sampai?" ucap salah satu penjaga base camp. Ozzy dan ketiga temannya terkejut ketika melihat Bagus tiba-tiba muncul dari pintu base camp. Ozzy merasa heran karena ia belum sempat mengirimkan lokasi base camp ke Bagus. Lokasi base camp tersebut terbilang baru dan belum ada di Google Maps. Ini adalah kali pertama Bagus mendaki Gunung Sumbing lewat Gajah Mungkur. Jalur pendakiannya pun masih baru. Bagaimana mungkin Bagus lebih dulu tiba di base camp itu teman-teman? Karena lapar, Ozzy membeli makanan untuk dirinya juga keempat temannya. Selesai mereka makan, pada malam harinya mereka kemudian beristirahat di base camp karena pendakian baru akan dimulai besoknya setelah sholat Jumat. Azan subuh berkumandang. Ozzy membangunkan teman-temannya dan mengajak untuk sholat subuh. Bagus berwudu tepat di samping Ozzy. Teman-teman, Ozzy merasa aneh saat melihat Bagus berwudu karena tangannya yang terkena air tidak tampak basah. Air tampak mengalir saja dan tidak membuat tangan Bagus basah teman-teman. Ozzy memilih diam dan tidak menceritakan hal ini ke teman-teman yang lain. Setelah sholat Jumat, Ozzy, Eko, Bagus, Adi, dan Aldo memulai pendakian Gunung Sumbing lewat Gajah Mungkur. Sebelum mendaki, mereka melakukan doa bersama agar diberi keselamatan. Mereka adalah satu-satunya rombongan yang mendaki Gunung Sumbing lewat Gajah Mungkur saat itu. Trek pertama pendakian masih terasa biasa dan aman bagi Ozzy. Hingga sampai di terminal Plerenan Siwatu,
Ozzy merasa ada yang janggal di hatinya. Sampai di pos 1, tepat ketika azan asar, Ozzy mengajak sholat kepada teman-temannya, tapi tidak ada yang mau. Akhirnya Ozzy sholat asar sendirian saja. Di tengah-tengah sholatnya Ozzy, rakaat pertama saat sedang membaca surat Al-Fatihah, Ozzy merasa kalau Bagus bergerak-gerak gelisah, teman-teman. Selesai sholat dan beristirahat, mereka pun kemudian melanjutkan pendakian menuju pos 2. Ozzy dan keempat temannya berencana ngecamp di waktu talam. Letaknya ada setelah pos 2. Bagus yang awalnya baik-baik saja ketika pendakian, tiba-tiba selalu minta berhenti dan istirahat sejenak. Pikir Ozzy, mungkin si Bagus kelelahan karena sudah lama tidak mendaki. Ketika maghrib, sekitar pukul 6, mereka akhirnya sampai di Watu Talang. Eko, Aldi, Adi, dan Bagus mulai membangun tenda. Ozzy kemudian mengerjakan sholat maghrib, teman-teman. Mereka membangun 2 tenda berhadapan, lalu di tengah-tengahnya diberi fly seat untuk dapur buat masak-masak. Tenda pertama diisi Eko, Aldo, dan Aldi. Tenda kedua diisi Ozzy dan Bagus. Setelah tenda berdiri, teman-teman, dan perlengkapan logistik dikeluarkan, mereka kemudian memulai masak untuk persiapan makan malam. Setelah makan, Bagus minta dibuatkan air putih panas. Teman-teman, keanehan terjadi lagi. Si Bagus langsung meminum habis air putih panas yang baru Ozzy tuangkan ke gelas itu. Semua orang pun heran melihat kejadian tersebut. Bagaimana bisa Bagus meneguk habis air putih panas yang masih mendidih? "Gus, itu air panas langsung diminum. Gimana?" tanya Eko. "Enggak kok, dingin," jawab Bagus. Ozzy memegang gelas bekas air panas. Ternyata masih hangat. Teman-teman, setelah makan mereka pun tidur di dalam tenda masing-masing. Pada pukul 11 malam, Ozzy terbangun karena ingin buang air kecil. Tidak ada Bagus di sampingnya. Ozzy kemudian panik dan kemudian membangunkan teman-temannya yang lain. Dicarilah Bagus. Ternyata, teman-teman, Bagus sedang duduk melamun di samping gapura Selamat Datang di Gajah Mungkur sambil menatap lampu-lampu kota. Eko mengajak Bagus untuk masuk tenda supaya Bagus beristirahat. Pagi hari, setelah subuh, mereka memulai untuk summit menuju puncak. Semua berjalan lancar hingga tiba waktu pungkuran. Mereka berhenti untuk menikmati sunrise sambil berfoto-foto. Setelah mereka puas menikmati sunrise, kemudian mereka melanjutkan pendakian sampai pos 3, lalu lanjut lagi hingga kandang Gidang. Adi kemudian minta untuk istirahat. Pendakian pun berlanjut hingga sampai ke puncak Gunung Sumbing. Di puncak sudah ramai oleh pendaki lain. Eko, Aldo, Adin, dan Ozzy mulai berfoto-foto. Sedangkan Bagus, teman-teman, memilih menjauh, tidak mau ikut. Ia hanya duduk-duduk di batu dekat gapura. Setelah mereka selesai mengabadikan momen di puncak Gunung Sumbing, Ozzy dan teman-teman duduk santai dengan pendaki lain yang mereka temui. Mulai memasak air untuk membuat minuman hangat. Teman-teman,
Lagi-lagi Bagus meminta dibuatkan air panas. Ozzy kemudian menyerahkan air panas untuk Bagus. Apa yang terjadi, teman-teman? Air panas itu langsung diminum habis tanpa sisa. Seketika semua pendaki yang melihat hal tersebut memasang wajah keheranan. Ketika semua sedang menikmati keindahan puncak, tiba-tiba Bagus pamit untuk turun terlebih dahulu. Melihat muka Bagus yang aneh dan pucat, Ozzy tidak tega dan berniat untuk menemani Bagus turun. Bagus mendahului Ozzy yang tengah mengemas barang-barangnya. Ozzy yang melihat itu langsung bergegas dan menyusul si Bagus. Padahal teman-teman, jarak mereka tidak terlalu jauh, tetapi Ozzy tidak berhasil menyusul Bagus. Di pos 2, Ozzy melihat Bagus sedang duduk menyandar di batu sambil memegangi perutnya. Ozzy bertanya untuk memastikan kondisi Bagus. Tapi saat itu Bagus hanya diam, teman-teman. Tak lama kemudian Eko, Aldo, dan Adi sampai juga ke pos 2. Karena melihat Bagus kesakitan, Ozzy berinisiatif untuk membawakan tas kering milik Bagus. Lanjutlah mereka turun dari pos 2 menuju ke pos 1. Di tengah-tengah trek, Bagus membuka pembicaraan. "Kayaknya ini pendakian terakhir saya, Mas," ujar Bagus. "Dijaga omonganmu, kita masih di gunung ini, katanya mau ke Semeru," jawab Eko. Sampai di base camp pada waktu maghrib, Bagus langsung pamit untuk pulang. Ia keluar dari base camp menuju parkiran, lalu mengambil motornya dan langsung pulang meninggalkan yang lain. Setelah pukul 9 malam, Ozzy dan teman-temannya memutuskan untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan pulang, mereka tersesat, tapi tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai ke alun-alun Purworejo. Karena sudah terlanjur sampai di Purworejo, Eko mengajak yang lain untuk mampir dan beristirahat di rumah Bagus. Lalu besok baru melanjutkan perjalanan pulang. Semua pun setuju, lalu langsung menuju ke rumah Bagus, teman-teman. Sesampainya di rumah Bagus, mereka sangat terkejut karena ada bendera kuning yang menandakan bahwa ada keluarga yang sedang meninggal. Rumah Bagus rame tahlilan. Si Eko kemudian bertanya kepada adik Bagus, "Siapa yang meninggal, Dek?" tanya Eko. "Mas Bagus sudah meninggal, Mas, sebelum pendakian." Eko dan teman-temannya yang mendengar hal tersebut langsung tertunduk lemas. Jadi teman-teman, Bagus ternyata sudah meninggal sebelum pendakian itu mereka lakukan. Dan ternyata yang menemani mereka pada saat pendakian di Gunung Sumbing itu adalah ruhnya, adalah arwahnya. Sekali lagi, cerita tentang kisah horor mendaki Gunung Sumbing bersama arwah pendaki yang telah meninggal Kakak kutip dari bandung.urbanjava.com. Jika teman-teman punya referensi yang lain terkait dengan kisah horor ini, sudah kiranya teman-teman dapat menuliskannya, memuatnya pada kolom komentar guna melengkapi kisah horor yang telah Kakak bawakan buat teman-teman semua. Sekali lagi, channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa bantuan, sokongan, dukungan, dan support dari teman-teman semua. Untuk itu, dengan hati yang paling dalam, Kakak berharap teman-teman untuk sudi
membantu, mensupport channel ini agar bisa berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua, dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share channel ini. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan, keikhlasan teman-teman dengan melimpahkan rezeki yang tak putus-putusnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang telah sudi menonton video Tikaka. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan Tikaka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.